Alkitabnya, persembahannya, dan juga duduk yang manis di depan handphone ataupun televisi. Oke? Nah, kakak mau angkat nih satu pujian untuk menambah semangat adik-adik. Ayo Bang! Kita siapkan hati kita, kita mau angkat pujian. Ayo, ayo, cepatlah. Kita mau angkat pujian. Ayo, 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 cepatlah. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Adik-adik, hari ini kita merayakan minggu yang ke-11 masa Trinitas. Kita mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5b. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Tinggi dan Maha Pengasih, Engkau telah mengatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau, dan kehendak-Mu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat, dengan saling merendahkan
merendahkan diri, karena Yesus yang telah merendahkan diri adalah teladan bagi kami. Roh Kudus, kiranya menumbuhkan kerinduan kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, masih semangat kan adik-adik semuanya? Sekarang sebelum kita memasuki tinta, kita mau angkat lagi satu pujian yang berjudul Kudaki-daki Gunung Tertinggi. Yang semangat ya adik-adik semua. Yuk, yang mau bergoyang, kita harus bergoyang semuanya ya. Katakan kudaki-daki gunung tertinggi. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau bermekar. Yesus bersamaku. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau bermekar. Yesus bersamaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga Tuhan Yesus ada, di surga kau ada, di rumahku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita akan pujian sekali lagi ya. Kudaki-daki gunung tertinggi. Kudaki-daki gunung tertinggi. Turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau bermekar. Yesus bersama kita kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga Tuhan Yesus ada, surga kau ada, bukan Tuhan ya. Di rumahku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekarang kita masuk ke tinta adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam kita yang kedua dalam bahasa Simalungun. Lama lo ganalmu aja, lama lo usihanmu, barang ahana ina beriatas, takonna itanoon, agena ibagas bah, takonna itoru itanon, anggona gabe si songgaron, barang si balosan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita mau bersikap doa dan kita mau angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kita katakan Bapa Engkau sungguh baik.
Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Tiba saatnya suara hati-Mu akan diperdengarkan Bapa untuk kami semua, anak-anak-Mu sekolah minggu GKBS Pasar Kemis. Kiranya Engkau membukakan telinga kami Bapa, supaya kami mampu mendengar dengan baik dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus yang hidup di dalam hati kami masing-masing, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini akan kita ambil atau diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Ayatnya yang pertama atau sampai dengan ayat yang ke-3. Ayo adik-adik, dibuka semua Alkitabnya. Udah tahu semua ya? Kitab Amsal itu setelah kitab Mazmur di dalam Perjanjian Lama. Jangan dicari dalam Perjanjian Baru ya adik-adik, karena Amsal itu berada di kitab Perjanjian Lama. Oke adik-adik, akan abang bacakan untuk kita semuanya, dan adik-adik semua boleh mengikutinya dalam hati masing-masing. Amsal pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hatikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Ayat yang ketiga tadi, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Shalom semua adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tema daripada firman Tuhan kita pada hari ini, adik-adik yang dikasihi Kristus, adalah menghormati orang tua atau menghormati ayah. Adik-adik tahu ayah itu adalah seorang figur atau katakanlah seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu, figur seorang ayah untuk kita di tengah-tengah keluarga atau untuk anak-anak di tengah-tengah keluarga begitu fundamental. Oleh sebab itu, adik-adik di rumah semuanya, adik-adik yang dikasihi Kristus, harus menghormati orang tua atau menghormati lebih spesifik lagi seorang ayah atau bapak. Adik-adik yang dikasihi Kristus, di dalam berbagai cerita banyak yang boleh kita tahu bagaimana orang-orang atau katakanlah cerita-cerita masa lalu atau cerita-cerita rakyat yang mengatakan di negeri kita ini banyak orang atau banyak cerita yang menceritakan kedurhakaan seorang anak. Adik-adik tahu ya bagaimana cerita Manin Gundang? Adik-adik juga tahu ya bagaimana cerita Simardan? Pernah dengar lagu Simardan adik-adik? Kalau belum pernah boleh ditanya nanti bapak atau mamanya apa tema daripada lagu tersebut. Tetapi yang mau abang tekankan adik-adik, bagaimana seorang anak itu tidak menghargai orang tuanya atau terkhusus yang melahirkan dia, ibu atau bapaknya. Tapi pada tema kita kali ini adik-adik, kita terkhusus akan fokus pada bagaimana seorang anak untuk menghargai atau menghormati seorang ayah di tengah-tengah keluarga. Tadi abang sampaikan bagaimana cerita rakyat mengatakan bahwasanya ada seorang anak yang tidak setia kepada orang tuanya, bahkan membenci ibunya sehingga dia dikutuk menjadi batu. Dikutuk menjadi batu. Pernah dengar ceritanya kan? Tapi kita tidak menceritakan atau mengupas hal tersebut. Tetapi kita akan fokus bagaimana anak-anak
milenial, anak-anak zaman sekarang, adik-adik yang mampu mengasihi, yang mampu bekerja sama dengan ayahnya dalam setiap fase, dalam setiap kegiatan, bahkan dalam setiap pekerjaan di rumah masing-masing, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Kristus, abang punya satu cerita. Ada seorang anak namanya si Jordan, ya kita bikin namanya si Jordan ya. Si Jordan, dia meminta kepada ayahnya, "Pak, besok kita berenang. Saya sudah tidak lama berenang, Pak. Tolong diantar berenang atau bersama-sama dengan Bapak ya." "Oke, besok kita berenang," kata bapaknya. Lalu si Jordan bersiap-siap di pagi hari untuk berenang di sebuah kolam renang. Di dalam kolam renang itu ada perosotan atau lompatan, katakanlah yang agak tinggi. Jadi kebetulan beserta dengan mereka itu ada kakaknya si anak ini, si Jordan ini ikut juga, kakak laki-lakinya, ikut juga kakak perempuannya. Mereka dengan kata lain bertiga, berempat sama ayahnya. Kebetulan ya si ayah ini permisi sebentar ke kamar mandi. Nah, ternyata si Jordan udah siap-siap, dia mau melompat dari ketinggian perosotan ya katakanlah sekitar 20 atau 15 meter itu. Lalu si ayah bilang sama abangnya si Jordan, "Bang, kamu di bawah biar ada melompat," katanya, karena dia belum pintar berenang. Tetapi dalam hati si Jordan dia agak-agak ragu terhadap abangnya. Ragu, "Pak, nggak mau Pak, harus Bapak aja yang di bawah, nungguin biar saya melompat." Lalu bapaknya buru-buru ke kamar mandi. "Kalau begitu tunggu," katanya, "saya ke kamar mandi dulu." Bapaknya ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi, dia masuk ke tempat perosotan itu di bawah, sehingga si Jordan mau melompat dari atas. Lompat, dia masuk ke air, dipegang sama bapaknya sehingga dia tidak kelelep, sehingga dia tidak terminum air tenggelam. Itulah sebuah cerita, adik-adik, untuk abang boleh angkat pada hari ini. Kenapa yang menjadi pertanyaannya tadi, kenapa si Jordan tidak mau kakaknya atau abangnya yang menungguin ketika dia melompat? Apa kira-kira yang menjadi fokus daripada si Jordan tersebut? Ayo, siapa yang bisa menerangkan hal yang sederhana tetapi maknanya cukup dalam, adik-adik? Kenapa harus papanya? Iya kan? Kenapa harus papanya yang menunggu di situ? Sementara kakak dan abangnya itu juga masih katakanlah masih udah bisa berenang. Ayo adik-adik, kalau abang tarik lagi ke belakang, seperti tema kita tadi, bagaimana figur seorang ayah bagi seorang atau bagi semua anak-anaknya? Yaitu tadi, adik-adik, ketika si ayah yang menunggu di dalam air, si Jordan tidak ragu lagi untuk melompat. Kenapa? Karena dia punya keyakinan ketika dia melompat, ayahnya akan menopang dia, ayahnya akan membantu dia. Dengan tidak ragu dia melompat ke dalam air, dan ayahnya pun menopang dia, menolong dia, sehingga dia tidak kelelep. Apa yang terjadi dalam fase itu, adik-adik? Padahal tadi si kakak si abangnya pun bisa berenang. Adik-adik dan abangnya sebenarnya juga bisa menopang si Jordan tersebut, tetapi dia menginginkan si ayah yang menopang dia. Artinya adik-adik, dia punya rasa percaya diri, dia punya rasa keyakinan yang luar biasa terhadap figur seorang ayah. Oleh sebab itu, adik-adik, semua adik-adik sekolah minggu harus menghormati seorang ayah. Itulah tema kita pada hari ini, adik-adik yang dikasihi Kristus. Cukup luar biasa cerita yang dibawakan oleh abang pada hari ini tentang cerita si Jordan tadi. Kenapa demikian, adik-adik? Adik-adik juga boleh mencoba. Adik-adik kalau punya keluarga, katakanlah 2 kakak beradik, coba kakaknya yang menunggu di bawah kolam renang ketika melompat, pasti lebih yakin ketika bapaknya atau ayahnya yang menopang di dalam air atau menunggu. Begitu kan adik-adik? Ya, puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Kristus, itulah sebuah cerita yang boleh menjadi pedoman bagi kita, bagi adik-adik di rumah semua, sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Allah Bapa di surga, yang setia kepada Yesus Kristus Tuhan kita, tetap percaya bahwa apa yang difirmankan, apa yang diminta firman Tuhan pada hari ini, untuk kita selalu menghormati orang tua, terkhusus ayah atau bapak di rumah.
Adik-adik yang dikasihi Kristus, mari kita kupas lagi firman Tuhan kita pada hari ini, di mana Dia mengatakan menghormati orang tua atau menghormati ayah atau bapak kita di rumah. Yang pertama, adik-adik, mari kita bagi dalam 3 bagiannya. Kita bagi dalam 3 bagian firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu menghormati orang tua melalui menghargai mereka. Orang tua terkhusus kita tadi katakan adalah seorang ayah. Bagaimana kita menghargai seorang ayah? Kalau kita berterima kasih atas apa yang orang tua lakukan untuk kita, itu berarti kita menghargai mereka atau menghargai ayah. Kita bisa tunjukkan penghargaan kita dengan mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Alkitab menasihatkan agar kita memandang orang tua kita sebagai keindahan. Tadi pertama kekuatan, di sini lalu dikatakan keindahan. Maksudnya kita perlu bangga terhadap mereka karena mereka menjadi figur dalam kehidupan kita. Itulah adik-adik bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita harus memperlakukan mereka, orang tua atau ayah kita, dengan menyampaikan kata-kata yang sopan. Nah itu. Jadi ada tadi masalah perilaku, kita juga harus menghargainya. Ada lagi tadi masalah berbicara atau kata-kata, kita harus berbicara dan berkata-kata dengan sopan kepada orang tua kita, terkhusus untuk ayah tersebut tadi. Adik-adik yang dikasihi Kristus, kita merespek orang tua melalui apa yang kita katakan dan cara kita mengatakan. Memang kadang orang tua kita membuat kita kesal. Itu biasanya itu. Ketika kita kurang ini sama bapak, sama mama, kita kadang besar. Tapi anak-anak harus tetap menghormati orang tua dengan tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sopan, dengan tidak berkata dengan sesuatu yang tidak mengenakan kepada orang tua atau ayah kita. Oleh sebab itu diminta untuk kita adik-adik memperlakukan atau berbicara atau berkata-kata dengan sopan kepada ayah dan ibu di rumah. Adik-adik, itulah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, mentaati mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka maksudnya ayah dan ibu tadi. Kita perlu menghormati orang tua terutama saat kita masih muda. Masih muda loh. Kalau udah tua, bukannya nggak usah menghormati orang tua, bukan begitu maksudnya. Tetapi kalau kita masih muda itu, kita masih punya kekuatan, masih leluasa untuk menghormati, atau katakanlah kita tahu mereka sudah memberikan wewenang oleh Allah. Orang tua kita maksudnya telah diberikan wewenang oleh Allah untuk menasihati kita semua anak-anaknya. Oleh sebab itu, adik-adik, taatilah orang tuamu dalam segala hal, sebab inilah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Yesus yang mengasihi mau mentaati orang tuanya. Ada tertulis dalam Lukas 2 ayat 51. Adik-adik, itulah bagian yang terpenting yang boleh abang sampaikan untuk kita semua. Terlebih lagi adik-adik sekolah minggu GPS Pasar Kemis di kelas besar, yang pada saat ini kita selalu beribadah dengan live streaming atau beribadah di rumah masing-masing dengan video atau TV atau dengan handphone. Ya, itu juga bagian dari adik-adik sekolah minggu untuk boleh menghormati orang tua, boleh menghargai ayahnya, supaya mampu juga ayah memberikan respon yang positif kepada adik-adik semua di rumah. Sekali lagi adik-adik, tema daripada firman Tuhan kita hari ini ialah menghormati orang tua, terkhusus menghormati ayah. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan tadi: menghargai mereka, memperlakukan mereka dengan baik, dan mentaati segala perintah-perintah orang tua. Amin adik-adik, itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini mampu memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Adik-adik, untuk dihafal, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Efesus 6 ayatnya yang pertama. Mari adik-adik kita akan baca bersama-sama, yaitu Efesus 6 ayatnya yang pertama. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harusnya demikian. Amin. Sekali lagi anak-anak, abang akan bacakan untuk kita semua Efesus 6 ayatnya yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harusnya demikian. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas kelas besar. Kakak minta adik-adik menulis pengalamannya bersama-sama dengan Papa yang benar-benar berkesan, yang pernah dilakukan bersama-sama dengan papanya. Kakak minta jangan terlalu lama kirim pengalamannya dalam bentuk tulisan, karena kakak akan menilai siapa yang tercepat mengirimkan dan siapa yang ceritanya benar-benar memang dilakukan bersama-sama dengan papanya di rumah. Kakak tunggu ya adik-adik. Terima kasih. Ya adik-adik, firman Tuhan telah kita dengar bersama. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah untuk kami anak-anak-Mu GKPS Pasar Kemis. Engkau mengingatkan kami untuk kami selalu menghormati orang tua kami, untuk kami selalu menghormati ayah kami atau Bapa di rumah. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami pada saat ini Bapa, di mana suara hati-Mu telah diperdengarkan dan telinga kami telah Engkau bukakan, mampu mendengar dengan baik, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, supaya kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang setia Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah. Inilah kami anak-anak-Mu GKPS Pasar Kemis Sekolah Minggu Kelas Besar. Kami telah bersujud dan berdoa di hadapan-Mu dan berterima kasih Bapa atas firman-Mu yang indah. Semoga firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terpujilah Engkau Bapa, kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami boleh menyayangi sesama kami, terkhusus lagi orang tua kami, ayah dan ibu kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Nabi Yesus Kristus yang hidup di dalam hati kami masing-masing. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan kan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Yuk minta ke Papa dan Mama. Udah? Kalau udah siap persembahannya, yuk kita mau angkat tinggi-tinggi. Kita mau bilang Hubere doon, Hubani halajawi dari bata bareng-bareng ya. Kakak hitung sampai ketiga. 1, 2, 3. Hubere doon, Hubani halajawi dari bata. Amin. Sekalian mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
selesai ibadah dan mengumpulkan persembahan. Sekarang mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita dan juga untuk mengakhiri ibadah kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, aset orang ganu. Sekoi dalam nami, salakan atosa, dopan masongan nami, torah mageja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.